Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi Faranama pada channel Gigi Berbagi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang seri pembelajaran Internet of Things, di mana kita akan menggunakan aplikasi Blink yang cukup populer, yang bisa dijalankan pada handphone berbasis Android. Di mana nanti Blink tersebut akan kita hubungkan dengan perangkat Node MCU yang sudah kita develop pada pertemuan sebelumnya, yaitu aplikasi yang sudah kita bangun menggunakan sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik ini membaca jarak, ya, membaca nilai jarak. Kemudian ada indikator lampu LED, ya, LED-nya akan berkedip-kedip sesuai dengan jarak. Semakin jauh jaraknya, maka lampunya akan berkedip tidak terlalu cepat seperti ini. Nah, kemudian kalau didekatkan maka lampunya akan berkedip dengan cepat. Nah, lalu kita akan menggunakan aplikasi Blink untuk memantau secara presisi jarak yang sudah dibaca oleh sistem. Kemudian di aplikasi Blink akan terlihat nantinya nilai dari jarak yang akan dibaca tadi, ya. Nah, untuk mempersiapkan environment agar Blink ini bisa berjalan dengan baik, maka kita pertama akan mengaktifkan library Blink di Arduino IDE. Bagaimana caranya? Pertama kita akan masuk ke menu library, ya, di bagian sketch, kemudian include library dan manage library. Oke, kemudian nanti kita perlu install library Blink agar Arduino IDE tadi bisa melakukan pembacaan fungsi-fungsi yang ada pada library Blink, sehingga nanti bisa digunakan dan dikompil pada perangkat keras yang kita gunakan, ya. Board yang bisa digunakan bisa bermacam-macam. Kalau yang saya gunakan ini adalah board ESP Node MCU, ya, Node MCU ESP8266, atau juga bisa digunakan di Arduino Uno dan board-board yang lain. Kita cari di bagian library manager ini adalah Blink, ya, Blink, BLYNK. Oke, kita search, kita coba cari aplikasi Blinknya, lagi proses. Ya, di sini sudah muncul, ya. Jadi Blink ini didevelop oleh Volodymyr, ya, Simansky. Ya, tinggal kita pilih dan kita install saja. Oke, kita install. Yang lagi proses install library Blink. Nah, kita bisa membaca bahwa board yang bisa digunakan ada ESP8266, ESP32, Arduino Uno, Nano, Mega, Zero, bahkan Raspberry Pi pun juga bisa menggunakan library Blink ini tadi. Oke, ini ya sudah selesai. Maka kita lihat ini tulisan install. Artinya library Blink sudah siap digunakan untuk programming di Arduino IDE. Nah, kemudian kita kembali ke handphone, ya. Kita kembali ke handphone. Nah, di handphone kita juga perlu mempersiapkan aplikasi dan kita install, ya. Aplikasi Blinknya ini bisa dicari di Play Store, ya. Seperti ini Anda bisa cari di Play Store, namanya adalah Blink, ya. Karena saya sudah menginstall aplikasi Blink, maka saya tinggal jalankan saja. Tapi kalau misalnya Anda belum menggunakan dan menginstall aplikasi Blink, tinggal install saja, ya. Nah, kalau sudah diinstal, di open, maka kita akan diminta membuat project baru. Oh ya, sebelum bisa membuat project baru, Anda diharuskan untuk meng-create akun yang baru, ya. Bisa menggunakan email, bisa menggunakan Facebook. Nah, ini contoh akun yang barusan saya buat, ya. Ada notifikasi email baru di Blinknya, di email saya, yaitu informasi dari Blink, ya. Ini bahwa akun saya sudah aktif dan sudah bisa digunakan.
Oke, kita kembali lagi ke handphone. Ini screen mirror handphone saya. Kita buat project baru, misalnya namanya sensor jarak ya. Kita buat seperti ini. Kemudian kita bisa memilih hardware yang bisa digunakan. Ada ESP8266, Intel Galileo, ada Microduino Core dan seterusnya. Nah, karena saya menggunakan Node MCU, ya ini Node MCU ini. Inilah Node MCU yang saya gunakan. Maka kita akan pilih hardware-nya adalah ESP8266. Kemudian klik OK. Connection-nya kita akan menggunakan WiFi ya, karena ESP8266 sudah terhubung. Kemudian kita bisa pilih temnya, ya bisa light, terang atau gelap. Ya, kita pilih yang gelap saja, dark ya. Kemudian kita klik tombol create. Maka di sini ada informasi authentication token dikirimkan melalui email ke email yang sudah saya buat, dan kita harus periksa emailnya. Oke, nah ini sudah tersedia sensor jarak. Kemudian kita coba cek apakah ada email baru yang masuk ke email saya. Kita refresh ya. Oke, kita refresh. Ya, ini. Nah, ini ya, Anda bisa melihat di sini ada email baru. Ya, email baru namanya Blink ya. Blink Out Token for Sensor Jarak Project. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti. Out Token inilah yang digunakan untuk autentikasi. Autentikasi kalau kita tanamkan program di Node MCU-nya, kita gunakan kode token ini tadi. Oke. Nah, setelah itu kita bisa kembali lagi ke aplikasi Blink, kemudian kita bisa menambahkan ya. Kita bisa menambahkan, misalnya kita tambahkan ada tombol tambah ya. Tombol tambah ini misalnya kita ingin menambahkan, bisa bermacam-macam ya. Ada button, ada style, ada slider, ada timer, joystick dan seterusnya. Ya. Kemudian ada LCD, ada video streaming dan lain-lain. Nah, yang perlu Anda ingat, kita punya hanya balance-nya itu 2000 ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan properties widget yang menghabiskan energi kita, maka kita tidak bisa menambahkan widget box yang baru. Nah, ini kita coba gunakan yang biasa digunakan, misalnya adalah value display ya. Nah, ini kita pilih value display ya. Ini sudah tambah value display. Misalnya ini kita berikan nama adalah jarak ya. Oke, kita masukkan jarak, kemudian kita pilih. Oke, dalam waktu 1 detik, dan sudah kita simpan. Ini adalah jaraknya. Oke. Ya, kemudian nanti kita akan melakukan programming untuk di sisi Node MCU-nya. Ya, kita untuk menampilkan data jarak, kemudian kita akan jalankan dan bisa membaca di data jarak tersebut, bisa terbaca di aplikasi Blink. Baik, setelah kita selesai dengan persiapan library pada Arduino IDE, maka kita beralih ke aplikasi Blink ya, yang sudah kita install tadi. Kita coba buka kembali aplikasi Blink-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa widget ya, widget di Blink-nya. Yang pertama adalah ini propertiesnya adalah LCD ya. Oke. Ya. Oke, ini adalah LCD. Ya. Yang pertama, saya menggunakan widget dengan kategori adalah LCD. Ya, kita bisa mengatur tampilannya, bisa simple, bisa advance ya.
Nah, di sini saya menggunakan LCD ini, di mana saya akan menghubungkan pin 0 dan pin 1 ini kemana? Ke interface virtual. Ya, silakan nanti Anda pilih interface virtual V0, kemudian pada virtual ini V1 ya. Jadi ada dua input yang digunakan untuk LCD-nya. Kemudian hasil pembacaan jarak juga saya menggunakan komponen yang namanya widget yang namanya label value ini. Ya, label value ini kita bisa memberikan informasi tentang hasil pengukuran jarak dan ada informasi tambahan teks lainnya. Ya, cara penggunaannya cukup sederhana. Tinggal kita definisikan blink read, kemudian kita gunakan blink titik virtual write ke virtual interface-nya tadi ya, kemudian nilainya seperti ini. Oke, nah ini kita siapkan terlebih dahulu. Yang di bagian special label tadi kita akan menghubungkan ke virtual interface V3 ya, karena V0 dan V1 tadi sudah digunakan, maka kita bisa menggunakan virtual interface yang lain, bisa V3, bisa V2, bisa V4. Nah, di sini karena V0 dan V1 digunakan, saya gunakan V3. Oke, nah setelah kita selesai dengan properties pada aplikasi Blink, maka kita tinggal jalankan coding ya. Nah, codingnya ini sendiri kita lihat codingnya. Anda tinggal membuka aplikasi Arduino IDE. Nah, di Arduino IDE ini Anda bisa menggunakan contoh program sederhana yang digunakan untuk menghubungkan antara Blink dengan Node MCU. Ada banyak di internet. Nah, ini contoh programnya. Yang pertama, kita harus mendefinisikan Blink print ini ya sebagai serial ya. Nanti akan hasil pembacaannya akan menjadi serial monitor di bagian Blink. Kemudian kita juga menggunakan library ESP8266 karena kita menggunakan Node MCU. Kemudian kita juga menggunakan library Blink Simple ESP8266. Nah, ini kalau kita gunakan chipset Wi-Fi-nya ESP8266. Anda juga bisa menggunakan Ethernet Shield tapi tidak menggunakan library ESP8266 ini ya. Nah, kemudian trigger pin pada Node MCU-nya kita arahkan ke pin D1, kemudian echo pinnya ke D2, dan char out ini adalah char yang diberikan pada saat Anda meng-create project awal. Itu ada di email ya. Ada di email dan masukkan sama persis karakter authentication ini di Arduino IDE-nya. Lalu yang bagian pentingnya adalah Wi-Fi credential. Ya, ini saya menggunakan tethering handphone. Handphone yang saya gunakan ini dari handphone saya. Kemudian tadi saya menggunakan widget ya. Widgetnya adalah LCD. LCD-nya di V1, virtual interface 1 di Blink-nya. Kemudian di bagian serial print diatur baud rate-nya adalah 9600. Kemudian trigger pin sebagai output, echo pin sebagai input. Kemudian Blink begin, ini Anda sertakan juga out dan SSID serta passwordnya. Dan kemudian ini ada clear ya, ada proses clear dulu, kemudian cetak nilainya 0, 0 ya, distance in centimeter. Kemudian di bagian loop ya, Anda juga perlu melakukan inisialisasi clear LCD dan print LCD. Kemudian di bagian yang bagian bawah ini ya, bagian distance ini adalah mencetak jarak ya, distance jarak yang sudah diukur oleh ultrasonic tadi. Kemudian di bagian Blink run dijalankan, dan yang terakhir ya, tadi kita menggunakan virtual interface 3 untuk properties label ya, properties label yang akan dicetak di Blink. Kemudian kita kasih delay waktunya ini 3,5 detik. Coba kita percepat menjadi
cukup 2 detik saja, 2000 milisecond. Ya, kemudian jika selesai, maka pastikan terlebih dahulu boardnya adalah board not MCU yang Anda gunakan. Kemudian serial monitornya, Anda pastikan communication portnya sudah terhubung, COM10. Dan berikutnya adalah kita compile programnya. Nah, untuk contoh program Blink ini bisa Anda baca di deskripsi ya. Bisa Anda pelajari dan bisa Anda modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dan ini lagi proses compile, ya, proses compiling dari Node MCU. Proses berjalan ya, ini agak sedikit lama. Coba kita lihat proses yang berjalan. Ini ya. Ya, ini dia. Ini lagi proses compile dan sedang berjalan. Oke, Anda bisa melihat ini sudah 50%, 46%. Ya, Arduino IDE sedang menuliskan program pada Node MCU. Oke, nah kita lihat ini sudah selesai, sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil, kita lihat di serial monitor. Ya, kita pastikan di serial monitor ini sudah terhubung dengan Blink atau tidak ya. Oke. Ya. Kita tunggu ya, ini karena masih belum terhubung. Oke. Ya, kita lihat. Seharusnya nanti kalau saya dekatkan jarak seperti ini, maka dia akan terhubung. Oke ya, ini Infinix. Oke, sudah terhubung. Kita lihat serial monitor. Nah, ini ya, kita lihat serial monitornya. Nah, kalau Anda sudah bisa melihat informasi connected seperti ini, maka Anda sudah sukses terhubung ke aplikasi Blink. Jadi Node MCU-nya sudah terhubung ke aplikasi Blink. Coba kita dekatkan jaraknya. Ini jarak 3 cm ya. Saya mundurkan, misalnya jaraknya 11 cm. Saya mundurkan lagi 13, 18, 21. Ini saya majukan, misalnya jaraknya sangat dekat sekali. Sudah 5 cm. 5 cm. Dan coba kita lihat di aplikasi Blink-nya nanti ya. Di aplikasi Blink-nya nanti kita lihat seharusnya sudah muncul ya. Nah, sudah muncul. Ini di aplikasi Blink-nya. Oke, mungkin Anda bisa melihat ya. Oke, sebentar, saya coba dekatkan kameranya. Nah, ini ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, ini sudah saya dekatkan objeknya. Jaraknya 4 cm. Saya mundurkan lagi. Jaraknya 8 cm. Ya, mungkin di sini ya, agak didekatkan. Oh. Oke ya. Ya, ini ya, terlihat 12 cm. Saya majukan agak dekat. Ini sudah 5 cm. Kita mundurkan 8 cm. 12, 16. Ya. Oke, ini sudah terbaca nilai sensor jaraknya di aplikasi Blink. Kita lihat secara detail nantinya di aplikasi screen mirroring-nya ya. Screen mirroring-nya.